Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN Nusron Wahid meyakini mafia tanah akan beraksi pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Pasalnya, terdapat lahan-lahan sawah yang terancam musnah. Ya, pasti ada mafia tanah. Ini tadi saya dapat informasi juga ada 65.000 hektar lahan sawah yang terkena lumpur. Berarti ada potensi sawah itu musnah, ujar Nusron kepada wartawan usai rapat kerja nasional Kementerian ATR BPN di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat pada Senin 8 Desember 2025. Ia menjelaskan lahan sawah tersebut tentunya kehilangan batas-batasnya. Hal tersebut menjadi celah bagi mafia tanah untuk mengklaim lahan orang lain. Bagaimana ATR BPN mencegah mafia tanah saat data kepemilikan lahan rusak atau hilang pasca bencana? Mengapa bantuan 60 juta diberikan tanpa relokasi meski wilayah terdampak masih beresiko bencana susulan? Dan apakah penutupan tambang emas cukup efektif tanpa penegakan hukum tegas terhadap pelaku dan izinnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Ya, Masya Allah Bung Rocky, kita juga ketahui bersama di media sosial ada juga sebelum ke tanah gitu ya Bung Rocky, ada juga kendaraan milik salah satu korban yang terdampak juga ditowing oleh orang yang tidak diketahui. Dan kali ini yang bencana melanda 3 provinsi ini menimbulkan dampak juga, ribuan rumah dilaporkan rata dengan tanah, jalan-jalan juga tertutup dengan lumpur hingga lahan pertanian tak dapat dikenali batas-batasnya. Bagaimana perspektif Anda menanggapi hal ini, Bung? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu beberapa pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Memang dampak bencana itu dia kompleks. Ada dampak sosialnya, ada dampak hukumnya, ada dampak keamanannya, ada dampak politiknya, dan ini tak terhindarkan dampak dari administrasi dan juga pertanahan tuh. Nah, tentu ketika ada banjir, ada longsor, itu bisa berakibat macam-macam. Di antaranya adalah bergesernya batas-batas. Bukan hanya bergeser, ada juga yang eh, hilang batasnya atau bahkan tumpang tindih. Dan bahkan juga hilang materialnya ataupun fisik tanahnya itu sendiri. Nah, itu akan menjadi persoalan yang sangat serius ke depan. Nah, disitulah fungsi negara untuk hadir memberikan penyelesaian berupa penegasan, kemudian memfasilitasi, kemudian membangun sarananya yang memang hilang, misalnya jalan, jembatan, dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah harus menyediakan kembali lahan atau tanah yang ditempati oleh masyarakat atau penduduk yang kehilangan lahannya. Nah, di situ yang harus dibuat pertama adalah membuat mendata dan mendata kembali penduduk-penduduk atau masyarakat yang punya lahan dan bukti-buktinya. Nah, kalau yang sudah terada bukti dan lahannya ada, maka ditetapkan dan ditegaskan supaya tidak diambil orang lain atau tidak terjadi persoalan berikut. Kedua, yang memiliki tetapi bukti-bukti atau administratifnya, misalnya surat-suratnya hilang karena misalnya terbawa banjir, tertimbun dan seterusnya, maka itu butuh pengakuan. Tinggal diatur saja, ditegaskan, dibagikan mereka atau dibuatkan administrasi yang baru oleh negara. Nah, yang lebih parah ini yang tanahnya betul-betul hilang ini. Tanahnya hilang, fisiknya tidak ada. Misalnya dari awalnya sawah atau rumah, kemudian jadi danau ataupun jadi sungai, gitu. Kan ada itu sekolah yang terpotong sungai jadinya itu, berarti kan hilang tanahnya di situ tuh. Jadi sungai yang mengalir. Itu berarti kan memang tanahnya jadi hilang, jadi sungai dia. Atau jadi danau, jadi tidak bisa ditempati lagi karena danau. Atau jadi
lembah yang dalam sehingga tidak bisa lagi ditempati. Dan itu fisik itu hilang. Oleh karena yang ini negara juga harus hadir. Orang-orang yang tanahnya seperti tadi hilang dan seterusnya, wujudnya musnah, maka dia harus direlokasi, dicarikan tempat, dicarikan tanah baru yang dia diberikan oleh negara untuk bisa tinggal dengan layak. Nah, itu yang menurut saya harus segera dilakukan. Itu dampak itu tidak bisa dihindari karena memang bencana tidak bisa kita atur ya, itu di luar kemampuan manusia. Di situ juga pula manusia harus merasa memang tidak boleh sombong karena kalau udah bencana datang, mau gagah-gagahan bilang mau bangun yang bagus, mau merasa bahwa hebat bangun infrastruktur. Kalau kalau bencana datang, infrastruktur yang dibangun bertahun-tahun dengan utang segala macam itu hilang begitu saja. Oleh karenanya, tidak boleh sombong. Pemerintah juga nggak boleh sombong, masyarakat juga harus rendah hati dan menerima apa kota Allah itu ketetapan bencana itu dengan baik. Harusnya mulai bersyukur dan mengoreksi diri. Dan tugasnya masing-masing itu. Tugasnya kalau masyarakat ya tentu dia harus jujur juga menunjukkan batas-batasnya kalau tanahnya yang di mana. Kalau memang tidak ada juga jujur tidak ada sehingga bisa dicarikan alternatif lain. Nah, bagi negara yang berbahaya itu ketika negara tidak hadir, maka bisa terjadi dari konflik persoalan bencana alam, jadi konflik sosial, bahkan bisa jadi eh, lebih jauh lagi konflik agraria atau pertanahan itu. Nah, itu yang negara harus hadir menyelesaikan dengan cepat. Dan yang paling berbahaya adalah kalau masuk pihak ketiga. Kalau sesama warga masyarakat mungkin mereka bisa musyawarah ya. Tapi kalau udah masuk pihak ketiga, mafia tanah yang ditakutkan oleh menteri tadi, wah itu lebih parah lagi itu. Dan biasanya mafia tanah itu kan mereka beroperasi tidak sendirian, tentu ada backup-backup dari aparat juga. Oleh karena aparatlah yang harus mawas diri, jangan sampai mengambil keuntungan di tengah penderitaan orang yang sedang tertimpa musibah atau bencana. Termasuk aparat pertanahan, jangan main mata mengeluarkan surat sembarangan dan seterusnya. Nah, menurut saya di situ harus ditegaskan. Jadi ini yang tugas negara di situ untuk hadir, kemudian menegaskan secara administratif juga diberikan, secara hukum, secara penegasan untuk memfasilitasi dan memediasi masyarakat yang ada konflik, misalnya tanahnya batas-batasnya bergeser, ya dimediasi saja, disepakati batas-batas barunya. Jadi bisa saja tanah itu akhirnya karena tertimbun, dia batasnya tertimpa dan seterusnya hingga itu bisa saja konflik. Nah, kalau dia mau dikeluarkan surat baru ditegaskan oleh negara, pemerintah dalam hal ini ya tentu disepakati ulang, diberikan ketegasan baru. Saya pikir begitu, Bung Enggi. Menurut dasar konstitusional, perlindungan negara terhadap tanah rakyat juga diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Anda bagaimana kenyataannya saat ini, Bung? Apakah masih sesuai pasal itu, Bung? Ya, pasalnya ada, tapi pelaksanaannya yang mungkin kita perlu sama-sama menilai dan tentu publik punya penilaian dan mengakui bahwa faktanya tanah-tanah itu justru tidak dikuasai oleh rakyat. Coba perhatikan itu, bahwa sekian ratus ribu hektar misalnya diberikan kepada orang tertentu, kepada perusahaan tertentu, kan jadi tidak milik negara lagi itu, tidak tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu. Bahkan eh, hutannya ditebangin, tambangnya diizinkan, tapi bencananya jadi milik rakyat, keuntungannya milik korporasi atau pengusaha, negara memberikan izin kepada mereka. Nah, itu yang terjadi hari ini kan gitu. Jadi betul bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ada tertulis dalam konstitusi, tetapi tidak dipraktekkan dengan baik. Bahkan justru negara menyerahkan kepada korporasi baik asing maupun asing yang ujungnya ya mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya karena dalam falsafah kapitalisme itu kan dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untuk sebesar-besarnya. Oleh karenanya mereka nggak begitu peduli lagi apakah ini akan berdampak bagi lingkungan,
Apakah itu bisa berdampak banjir, bisa berdampak longsor, mereka tidak terlalu peduli. Yang penting untungkan di posisinya. Nah, itulah falsafah kapitalisme itu. Dan negara memberikan izin kepada mereka. Awalnya kan mengelola hutan itu nggak diizinkan karena itu kan tadi harus dikuasai negara, digunakan untuk kemakmuran rakyat. Faktanya hari ini diberikan kepada korporasi, baik asing dan asing, digunakan untuk kepentingan mereka dan keuntungan mereka. Nah, bencananya baru untuk rakyat. Jadi itu bukan kesejahteraan, tapi kebencanaan. Nah, ini yang mestinya dikaji ulang, direview kembali, apakah pasal itu di pasal 33 itu betul-betul bisa dipraktekkan kembali atau tidak. Nah, dan kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran harus segera ditindaklanjuti, segera dievaluasi. Mumpung ada bencana ini menjadi faktor untuk refleksi semuanya lah, terutama pemerintah yang sudah mengeluarkan izin-izin itu, juga para korporasi, para pengusaha yang menikmati keuntungannya hari ini, yang membabat hutan, yang menggali tambang dan seterusnya, ya itu harusnya segera dievaluasi dan tentu eh, kita harus memperhitungkan bahwa kerugian alam, kerugian ekosistem, kerugian negara itu harus segera dipulihkan, terutama rakyat-rakyat yang tertimpa musibah itu. Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir kita bisa melindungi kembali masyarakat kita sebagaimana kewajiban konstitusi itu kepada negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskannya. Nah, ini tidak dapat semua ini. Tidak terlindunginya alam pun tidak terlindungi, negara tidak mampu melindungi alam supaya tidak dirusak. Nah, ini malah diizinkan. Kemudian bahkan efeknya bisa bencana dan merusak juga lingkungan dan ekosistem yang ada termasuk masyarakatnya. Masyarakatnya yang harusnya disejahterakan malah tidak sejahtera. Sekarang coba bayangkan kalau sudah terkena bencana begitu, mulai dari nol itu yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, bahkan bertahan hidup pun tidak bisa. Itu bagaimana bilang sejahtera, apalagi mau bilang mencerdaskan. Sekolah pun tidak jalan gitu. Nah, ini negara betul-betul harus kerja keras, mengevaluasi kembali, harus dikembalikan kembali tugas-tugasnya, ingat kembali amanah yang diberikan oleh konstitusi. Saya pikir rejim ini harus segera mawas diri, kemudian ya dengan cepat menanggulangi bencana yang ada, kemudian mengevaluasi segala persoalan yang ada, jangan sampai terulang kembali di daerah lain. Jadi jangan sampai bencana yang ada di Sumatera, Aceh, Sumbar dan Sumut itu terulang di daerah lain. Kan tinggal nunggu waktu aja. Kalau izin tambang, izin penebangan kayu itu diberikan terus, ya tunggu daerah lain akan bisa aja tertimpa musibah dan bencana seperti itu. Dan itu akan merugikan rakyat yang harusnya disejahterakan malah dimiskinkan, bahkan disengsarakan, bahkan tidak dicerdaskan karena tidak sempat sekolah, tidak sempat belajar. Dan bencana itu luar biasa. Saya di hari kedua itu hari Kamis ya, Rabu dan Kamis tuh. Saya kan masih ada di Padang itu di Sumbar itu memang betul-betul tuh banjir di mana-mana. Dan kita mencari air minum bersih saya susah itu. Karena banjir di mana-mana, situasinya mencekam. Apalagi kalau penanganannya tidak cepat. Dan kalau kita lihat kan masyarakat sudah mengeluh ya, apa sekian lama itu masih banyak daerah yang terisolir. Mestinya kita khawatir masyarakat yang awalnya hanya terkena musibah dan dia hanya sakit sedikit karena tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, justru sakitnya lebih parah dan bisa saja jadi korban jiwa bertambah terus. Dan bertambahnya itu bukan karena bencananya, tapi karena penanganan kita yang lambat. Saya pikir itu harus segera dievaluasi. Begitu, Bung Enggi. Terkait tadi yang Anda telah paparkan, negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk melindungi bumi dan tanah rakyat sehingga tidak lepas tangan begitu saja ketika tanah masyarakat hilang akibat bencana. Lantas bagaimana menurut Anda dalam pandangan sistem Islam, Bung? Iya, dalam Islam itu unik ya. Karena untuk urusan tanah itu serius banget. Tanah itu dalam pandangan Islam tidak boleh ada tanah yang nganggur. Anda bayangkan, kalau tanah saja tidak boleh nganggur, berarti orangnya justru lebih lagi nggak boleh nganggur lagi. Itulah sistem Islam. Hari ini tanah banyak yang nganggur, rumah banyak yang kosong, tapi banyak juga rakyat yang tidak punya rumah, banyak rakyat yang menderita, yang menganggur. Nah, itu sistem kapitalis itu. Nah, dalam Islam tidak boleh. Nah, kalau dalam Islam tanah
Kalau dia dianggurkan atau dia tidak diurus atau diterlantarkan, 3 tahun diambil alih oleh negara dan diserahkan kepada orang yang mau mengurusnya. Dan siapa yang menghidupkan tanah mati dalam Islam itu dialah yang berhak memilikinya dan mengusahakannya. Saya pikir itu tidak dimiliki oleh sistem kapitalisme sekarang ini. Dan tentunya kalau dengan pandangan Islam, tanah itu memang betul-betul tidak boleh diserahkan kepada korporasi yang seenaknya saja begitu, membabat hutan, menambang dan seterusnya. Di masa Nabi itu ada tambang garam yang diberikan kepada masyarakat Abyad itu, kemudian Nabi menariknya kembali karena itu adalah tambang garam yang menghasilkan apa seperti air yang mengalir tuh yang banyak gitu. Oleh karenanya tambang harusnya tidak boleh diserahkan kepada swasta, tidak boleh diserahkan kepada individu, tapi dikelola oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat karena masyarakat tuh dia berserikat atau memiliki bersama-sama, memiliki secara bersama-sama kekayaan alam tersebut. Jadi tambang-tambang di negeri ini mestinya itu milik semua masyarakat. Sebagaimana hadis Nabi, al-muslimuna syuraka'u fis salas al-kala wal ma' wan nar. Jadi masyarakat itu berserikat dalam 3 hal, al-kala hutan padang gembala dan seterusnya, al-kala wal ma' air, jadi tidak boleh ada laut yang dipagar, nar, energi, api, tambang dan seterusnya itu. Jadi itu harus milik bersama, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau bahkan dikuasai oleh korporasi. Ya tidak boleh. Nah, tanah juga demikian. Tanah yang ada tambangnya, ada hutannya, ada macam-macam itu tidak boleh diserahkan kepada korporasi. Hari ini hampir semua tanah yang luas-luas itu, hutan yang luas jadi hutan sawit dan seterusnya itu dikuasai oleh korporasi dan ada juga dikuasai oleh individu-individu, justru tidak dimiliki oleh masyarakat dan bencananya yang akhirnya diberikan kepada masyarakat. Nah, ini yang mungkin menjadi koreksi kita, Bung Enggi. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.